Pemirsa, vaksin Human Papilloma Virus atau HPV untuk mencegah kanker serviks telah masuk program vaksinasi wajib pemerintah mulai tahun ini. Golongan umur berapa saja yang diberi kesempatan untuk memperoleh vaksin secara gratis? Berikut informasi selengkapnya. Di Indonesia, kanker serviks masih menjadi penyakit kanker dengan jumlah penderita terbesar kedua setelah kanker payudara. Bahkan WHO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kematian dan kasus kanker serviks terbanyak di dunia. Per tahun 2020 ada 36.633 kasus dengan kematian 57,1%. Dan menurut data dari WHO, setiap 2 menit, 1 orang di dunia meninggal. Sedangkan di Indonesia, 1 orang meninggal dunia setiap 1 jam akibat kanker serviks. Kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang penyebabnya dari infeksi virus Human Papilloma Virus atau HPV. Oleh karena itu, pemberian vaksin HPV dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan kasus kanker serviks. Kementerian Kesehatan memastikan vaksin untuk penyakit kanker serviks bakal diwajibkan dan digratiskan untuk populasi warga yang menjadi target. Vaksin wajibnya kita dari 11 antigen menjadi 14. Kita tambah HPV, PCV, sama rotavirus, terutama karena kematian kanker itu paling banyak wanita Indonesia itu cervix sama breast cancer. Cervix ada vaksinnya, ya daripada kita ngurusnya di rumah sakit yang mahal dan menderita buat rakyatnya, kita urusnya di preventif aja. Jauh lebih murah daripada dioperasi di rumah sakit atau di kemo di rumah sakit. Golongan penerima untuk dosis pertama vaksin HPV akan diberikan kepada siswi kelas 5, sementara dosis kedua diberikan pada siswi kelas 6 SD, Madrasah Ibtidaiyah atau sederajatnya. Setelah itu, anak pun akan terbebas dari ancaman kanker serviks dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh HPV seperti kanker leher rahim, kanker vagian, kanker vulvam kutil kelamin, dan anus. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah vaksin HPV ini akan diberikan ke masyarakat secara cuma-cuma dan siapa saja yang akan menerimanya? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang Ibu Nadia. Selamat siang Mas. Baik. Ibu Nadia, terkait dengan vaksin kanker serviks gratis ini, apakah hanya diperuntukkan untuk anak-anak di usia kelas 5 hingga 6 SD atau nanti wanita dewasa atau pria dewasa juga bisa mendapatkan secara gratis? Ya, jadi kita tahu bahwa vaksinasi HPV ini adalah bagian perluasan pemberian antigen atau vaksin yang kita berikan untuk melindungi anak-anak kita. Kita tahu bahwa kita sebelum pandemi COVID-19 kita punya program imunisasi rutin dasar ya, yang tentunya sudah berjalan seperti misalnya pemberian vaksin pada anak-anak pada usia di bawah 1 tahun seperti BCG, DPT, polio ya, kemudian campak, rubella dan sebagainya, dan termasuk juga hepatitis. Nah, ini kita tambahkan ya 3 jenis antigen untuk vaksinasi baru, yaitu yang pertama HPV, yang kedua adalah tentunya rotavirus, dan kemudian PCV. Nah, ini tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak kita dengan vaksin ataupun khususnya pada penyakit-penyakit yang dapat bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, jadi memang sasaran kita adalah terutama adalah pada anak-anak, khusus untuk HPV, karena memang waktu yang terbaik untuk pemberian vaksinasi HPV adalah pada anak perempuan usia 10 tahun ke atas, artinya dia yang berada pada kelas 5 dan kelas 6 SD. Kita tahu bahwa pemberian vaksinasi ini dibutuhkan 2 kali, oleh karena itu sasarannya adalah anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Baik, Ibu, lalu misalnya di luar syarat yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, apakah bagaimana warga umum ini bisa mendapatkan vaksin HPV ini, Bu? Ya, jadi Mas Wilson dan Mbak Deta, untuk di luar anak-anak usia kelas 5 dan kelas 6 SD, kita tahu bahwa vaksinasinya bukan merupakan vaksinasi program. Jadi bisa mengakses melalui layanan-layanan vaksinasi mandiri. Jadi kita tahu pada usia dewasa pun kan kita kalau akan mendapatkan vaksinasi hepatitis itu juga bisa mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit ataupun klinik swasta yang memberikan layanan vaksinasi secara mandiri. Jadi memang tidak termasuk di dalam program nasional, karena vaksinasi yang kita
merupakan bagian daripada program nasional itu adalah vaksinasi yang kita tujukan kepada anak-anak. Mengapa anak-anaknya hanya menyasar perempuan saja, Ibu? Kenapa tidak laki-laki juga menerima vaksin HPV pada usia kelas 5 hingga 6 itu? Ya, jadi memang kalau kita lihat, kita melihat secara cost dan efektif ya. Artinya memang kalau kita ketahui pada pria virus HPV itu bisa juga ya, bisa menyebabkan penyakit kutil ataupun tadi ya kanker anus ya, ataupun kanker alat genital lainnya. Tapi angka prevalensinya sangat kecil. Tapi justru kanker leher lahir itu merupakan kanker nomor kedua setelah payudara ya. Jadi kalau kita lihat dari data-data yang ada, karena beban masalah yang terkait dengan kanker CA cervix itu kemarin di tahun 2020 jumlah kanker leher lahir baru itu bisa mencapai 36.000 kasus ya. Kemudian kalau kita melihat kanker yang pada pria itu kecil sekali jumlahnya, sementara pada wanita kanker leher rahim itu jauh lebih besar. Oleh karena itu tentunya intervensi itu yang kita lakukan. Baik, kita akan nantikan seperti apa jalannya vaksinasi HPV ini untuk anak-anak dan diharapkan semoga bisa berjalan langsung secara nasional. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai ratusan warga pemilik tato di Jakarta Timur antusias mengikuti kegiatan hapus tato gratis. Tetaplah bersama kami.